Bapak Kepala Desa Pagoan yang saya hormati, Bapak Sekcam yang saya hormati, Bapak Merta selaku Kasih PMD yang saya hormati, teman-teman perangkat desa, sekretaris desa, bendahara desa, pendamping, dan yang saya hormati teman-teman pendamping kecamatan baik PD, PLD maupun Korja. Mohon izin Pak Kades, Pak Sekda, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana peran tugas Binwas Kecamatan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh PP 43 tahun 2014 khususnya pasal 154. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, apabila kita mau melaksanakan tugas apapun, yang pertama harus kita pahami adalah dasar hukum Binwas kita. Yang pertama Undang-Undang 6 2014, yang kedua Undang-Undang 23 2014, yang ketiga PP 43 tahun 2014 pasal 154, yang keempat adalah PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Yang kedua, peran kecamatan dan PT-PT, bahwa dalam hal ini kami sampaikan cuma 6 hal yang menjadi tugas Binwas Kecamatan. Yang terkait, 1 terkait penyusunan perdes, 2 terkait administrasi tata pemerintahan desa, yang ketiga terkait fasilitasi pengolahan keuangan desa dan aset desa, yang keempat rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat yang tadi sudah sampaikan, yang kelima sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, yang keenam fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. 6 item Binwas ini yang kita bahas pada siang hari ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan mekanisme tahunan desa. Kami mengingatkan kembali bahwa mekanisme tahunan desa Januari sampai Desember. Pada bulan September ini tentunya desa sudah harus menetapkan RKPD tahun anggaran 2001. Penyusunan rancangan perdes APBDes tahun anggaran 2001 oleh Sekdes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan raperdes APBDes tahun anggaran 2001 tersebut kepada kepala desa. Jadi ini mengingat kembali tugasnya Sekdes. Yang ketiga, bulan September ini desa sudah menyusun rancangan perdes APBDes tahun anggaran 2001 yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kades kepada BPD. 3 kegiatan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah desa pada bulan September ini. Sekarang sudah tanggal 22, sisa waktu 8 hari. Kami Binwas hanya sekedar mengingatkan. Kemudian bulan Oktober, karena sebentar lagi Oktober, yang harus diselesaikan oleh desa adalah kesepakatan Kades dan BPD terhadap raperdes APBDes tahun anggaran 2001 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, berarti tahun ini. Kedua, penyampaian raperdes APBDes tahun anggaran 2001 kepada Bupati oleh Kades melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi.
Catatannya berdasarkan SK Bupati nomor 188-427.12/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang pendelegasian kewenangan evaluasi Raperdes kepada Bapak Camat, sehingga desa tidak perlu melakukan evaluasi ke bagian hukum, namun akan dilakukan evaluasi oleh Pak Camat. Tentunya Pak Camat nanti akan membentuk tim yang diketuai langsung oleh Pak Camat. Tim TUSI berkaitan dengan TUSI ya jelas kasih pemerintahan. Untuk yang lainnya yang jelas Pak Sekdam ini masuk sekretaris tim, kami sebagai anggota, terus termasuk yang lainnya ini masih menunggu kewenangan beliau berdua. Kemudian yang keempat berkaitan alur pencairan. Saya ingatkan kembali, ini yang diuber oleh BPK, bahwa apabila panjenengan desa mengeluarkan uang dari bank, maka pastikan Perdes, APBdes atau perubahannya sudah selesai. Kedua, pastikan Perkades penjabaran atau perubahannya sudah selesai. Ini gandengannya. Pastikan RAP yang tercover di DPA atau DPPA perubahan itu sudah selesai. Jadi DPPA perubahan, karena di dalamnya ada RAP, itu harus selesai. Pastikan juga proses Barjas sudah selesai sesuai ketentuan Pergub 1 tahun 2017. Apakah dilaksanakan secara swakelola atau dilaksanakan secara penyedia? Ini yang sering ditemukan oleh inspektorat, bahwa proses Barjasnya belum sesuai ketentuan alias abal-abal. Yang kelima, setelah dokumen 1-4 selesai, baru desa melaksanakan atau membuat SPP. Dari SPP itulah sebagai dasar untuk mencairkan uang di bank Jatim. Ini yang kadang-kala SOP seperti ini, yang kadang-kala lupa. Sehingga BLT kemarin ada yang terlambat gara-gara dokumen ini belum diselesaikan. Hari ini pula masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan Perkades perubahan sampai perubahan keempat, kalau tidak salah sampai kelima. Termasuk ada desa yang masih belum menyelesaikan DPPA perubahan. Kemudian tahapan pengolahan keuangan desa. Yang kelima, saya mengingatkan kembali bahwa tahapan pengolahan keuangan desa ini pastikan dalam tahapan perencanaan dokumen-dokumen itu ada, baik APBdes, baik penjabaran, perubahan maupun DPPA-nya tadi. Yang kedua, pada saat tahapan pelaksanaan, pastikan pada saat pelaksanaan itu rencana kegiatan dan anggaran ada, RAP tadi ada di DPA, kemudian SPP, SPTB dan lain-lain. Tahapan berikutnya penatausahaan, ini bidangnya bendara. Pastikan BKU pembantu, buku pembantu, buku kas pembantu pajak dan buku panjar kalau ada itu tidak diisi lengkap. Nah, ini kaitannya dengan atensi Pak Sekdam tadi, pajak. Kemarin sudah monep, ada beberapa desa yang belum menyelesaikan pajak. Kemudian tahapan keempat dan kelima, pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan semester sudah, terima kasih. Yang berikutnya nanti ada laporan pertanggungjawaban yang biasanya nanti ada Perdes LPD. Ini masih ada waktu, masih jauh. Kemudian yang keenam kaitannya PKAD. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sulikan. Dua hal yang perlu dicermati desa, bahwa peningkatan kapasitas desa, aparatur desa tahun anggaran 2001 sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa berdasarkan penilaian diri aparatur desa
akan kapasitas minimal penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kemarin sudah dilakukan pilihan prioritas dari pilihan tingkat kapasitas nilai, dan tadi saya sampaikan sesuai